Citayam Fashion Week, sebuah fenomena baru yang terjadi di Sudirman, tepatnya di stasiun MRT Duku Atas, tengah menjadi sorotan. Remaja-remaja dari luar Jakarta dengan fashion style yang cukup eksentrik ini mengundang beragam komentar. Saya lewat, kaget, ada apa ya? Kok rame-rame? Oh, anak muda nongkrong ternyata. Saya bilang, mungkin mereka lagi ya senang aja nongkrong kayak saya dulu kan gitu. Selama dia nggak mengganggu, it's fine lah. Sebenarnya kita fine-fine aja. Iya, fine-fine aja sih, rame sih. Jadi tapi lebih ke ramenya aja sih. Untuk masalah mereka ya sebenarnya apa sih, buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya kita lebih ke terhibur. Iya sih, lebih terhibur. Kalau terganggu kayak kita nggak terganggu. Outfitnya, terus kelakuannya sih kayak banyak yang nari-nari atau tiba-tiba dance-dance di jalan, paling kayak gitu sih. Iya, kayak lihat dari TikTok juga kan. Beberapa menganggapnya biasa saja, bahkan cenderung tidak peduli. Beberapa melihatnya lucu dan menarik. Tapi banyak juga yang menyebutnya bikin kawasan elit jadi terlihat kumuh, kotor, dan alay. Citayam Fashion Week ramai jadi perbincangan netizen. Ini berawal dari banyaknya konten TikTok yang memperlihatkan wawancara jalanan dengan pasangan remaja yang nongkrong di kawasan stasiun MRT Duku Atas di Jakarta. Punya mantan? Mantan banyak. Banyak? Anjay, ada berapa? Ada yang nggak usah dihitung lah, banyak lah pokoknya. Banyak pokoknya Ya. ya. Lu playboy banget sih, bro. Playboy ya, abis lah. Jamet abis. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Namanya siapa? Bonge bang. Bonge. Dari Ya. mana? Dari Bojonggede. Bojonggede. Kakak namanya siapa? Bea, Bea. Ada panggilannya nggak? ada. Apa tuh? Ratu cantik. Ratu cantik. Iya. Oh gila, Ratu cantik. Namanya siapa? Dilan bang. Nama aslinya siapa? Rizky Saputra bang. Oh, panggilannya Dilan. Terus nih, kan udah deket kayak gini nih. Muklis kalau misalkan lagi deket sama Milan ya, kalau itu jajan nggak? Jajan. Biasanya ngeluarin duit berapa? 20 dong. 20. Iya. Buat apa? Jajan doang. Jajan doang. Kamu ketemu mulu kenapa sih? Tapi Muklis kan udah deket nih, udah ketemu nih. Ada perasaan ini nggak sih? Kayak perasaan suka nggak sih? Ada perasaan suka? Ada. Terus rencana mau nembaknya kapan? Sekarang. Serius? Ada rencana? Iya. Beneran? Iya. Benar. Ya. Mau nggak jadi pacar gua? Mau? Idi, serius. Berarti pacaran ya? Berarti pacaran? Iya. Idi. Oh ya Muklis, gila ketemu lagi kita. Ini siapa ngomong-ngomong? Cewek baru. Cewek baru? Yang kemarin? Udah putus. Ah gila lu. Terus kalau udah bucin gini gimana rasanya, Je? Rasanya. Iya. Sedau. Gaya berbicara blak-blakan, cablak, dan penuh jargon dari para remaja ini mengundang tawa yang menontonnya. Ditambah gaya fashion yang unik, mereka sukses jadi pusat perhatian. Remaja berusia belasan tahun ini mayoritas berasal dari daerah penyangga Jakarta, seperti Depok, serta Citayam dan Bojonggede di Bogor. Namun, tak sedikit pula yang berasal dari Jakarta, seperti Ancol, Tanjung Priuk, dan Cakung. Mereka datang ke kawasan Duku Atas untuk mencari teman, pacar, atau sekedar menghabiskan waktu. Fenomena ini bukanlah barang baru di Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya, anak muda Jakarta sempat menguasai kawasan Blok M Melawai. Pada era 80-90-an, Blok M adalah tempat nongkrong anak gaul ibu kota. Aktivitas mereka akrab disebut jalan-jalan sore atau JJS. Mereka saling adu gaya fashion dan unjuk kemampuan menari breakdance. Di kancah global, berbagai kawasan juga pernah menjadi pusat munculnya subkultur jalanan. Kita ingat stasiun Harajuku di Tokyo, Jepang, yang menjadi pusat gaya Harajuku yang nyentrik. Bahkan gaya Harajuku menjadi cikal bakal perkembangan salah satu subkultur terbesar di dunia, yaitu cosplay. Serupa dengan kisah Blok M dan stasiun Harajuku, kawasan Duku Atas Sudirman pun telah berevolusi menjadi ruang temu modern bagi remaja dan anak muda pinggiran Jakarta untuk memamerkan identitas mereka di tengah hingar-bingar ibu kota. Kebebasan, pencarian jati diri, pemberontakan, dan mereka juga adalah korban dari krisisnya institusi sosial seperti keluarga dan masyarakat.
Tentunya mereka akan mencari rujukan dan referensi agar bisa menemukan jati diri tersebut. Sayangnya, rujukan itu banyak bertebaran di ranah digital yang tanpa filter dan bisa diakses oleh siapa saja. Ruang digital yang bagai supermarket budaya itu menawarkan berbagai menu budaya, salah satunya metro atau kota. Secara tidak langsung, pola pikir anak-anak ini kemudian terpapar hingga berkiblat pada metrosentrik yang harus terlihat seperti anak kota. Makanya, ketika di ruang nyata selepas pandemi, mereka ingin memperlihatkan apa yang selama ini ada di benak mereka. Sekaligus mengaktualisasi diri, pindahlah mereka ke Sudirman. Apakah mereka salah? Tidak ada yang salah dengan ekspresi. Adalah hak mereka untuk menampilkan apa yang mereka inginkan. Hak mereka juga untuk berkumpul di Sudirman. Mengingat sekali lagi, itu adalah ruang publik. Di sisi ekonomi, munculnya fenomena Citayam Fashion Week memberikan trickle down effect bagi para pedagang street food di kawasan Duku Atas Sudirman. Seorang pedagang kopi Starling menyebut bahwa pendapatannya meningkat signifikan dari 300.000 per hari menjadi 700.000 sejak ramainya fenomena ini. Terlepas dari pencarian jati diri, kewaspadaan tetap harus dilakukan. Para remaja ini adalah gambaran masa depan Indonesia. Tak salah mereka bersenang-senang, adu outfit di kawasan Sudirman, tapi tetap harus sesuai dengan usia dan budaya yang berlaku di Indonesia. Sebab tak sedikit mereka juga mengadopsi gaya hidup bebas yang ditampilkan di media sosial. Mereka ingin terlihat lebih dewasa dari usia sebenarnya dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di usia tersebut. Maka sebaiknya ini jadi referensi untuk orang dewasa, keluarga dan masyarakat sebagai institusi sosial yang mendampingi mereka. Kita harus pastikan apa yang mereka lakukan di lorong yang benar. Bukan semua hal bisa diadopsi dari ranah digital. Dan benar, tidak ada yang salah dengan cara anak Citayam berkumpul di Sudirman. Mereka ingin mengaktualisasi diri melalui outfit dan gaya yang bagi mereka keren dan luar biasa. Tidak ada yang salah juga dengan cara pandang orang lain melihat mereka, karena setiap orang tentu punya referensi, paradigma, bahkan cara melihat sesuatu dengan berbeda. Citayam Fashion Week di Sudirman adalah fenomena baru. Bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda melihatnya.